Saya berharap di akhir buku ini nanti diakhiri dengan husnotimah, ditandai dengan hukum yang berkeadilan dan politik yang demokratis. Kalau orang baik jadi presiden di Indonesia, hancur lebur dia. Tapi kalau orang jahat, dia yang menghancur leburkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar, para kolega, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir untuk merayakan kebahagiaan Prof. Mahfud atas cetakan ke-13 ini. Sebagian besar di ruang ini seingat saya berhutang dengan buku ini karena kami di S1 dari tahun 1 sudah membaca dan memperdebatkannya. Yance Arizona salah satunya hobi memperdebatkan buku ini. Dia agak tersanjung karena kiblat buku ini memperjuangkan perspektif agraria di satu sisi. Saya tidak tahu lahir bukunya soal konstitusi agraria itu pengaruh Prof. Jimli atau Prof. Mahfud gitu ya. Pokoknya salah satunya. Dan tentu ini membahagiakan jauh hampir menjelang 29 tahun kami memegang buku ini, lalu saya didaulat oleh Mas Budi, entah apa alasannya, mungkin dihasut Mbak Inaya untuk kemudian mengulas buku ini. Jadi buku ini sebagian besar sudah kami baca selama itu. Nah, bab terakhir itulah kemudian yang kemudian saya renung-renungkan. Kalau ditanya apakah sekarang konfigurasinya lebih dekat ke politik sehingga mempengaruhi hukum dan politik menjadi begitu mengendalikan atas hukum, atau sebaliknya politisi bergerak di rel hukum yang diharapkan. Prof. Mahfud menggunakan istilah rel dan lokomotif itu sampai sekarang masih kami ingat. Apakah politik yang menjadi lokomotif itu sesuai berjalan di rel yang tepat. Dan rel itu bagi saya dan semua orang hukum tata negara adalah konstitusi kita. Nah, sayangnya kalau dilihat praktik kekinian, nah sesuai harapan ya, pakai kata sayangnya, di hari-hari pertama Presiden Prabowo dilantik, beliau sudah melakukan pelanggaran. Misalnya melantik temannya Mas Hasto, Letkol Teddy menjadi Seskap. Gitu ya. Itu pelanggaran di hari pertama. Kenapa? Karena melanggar Undang-Undang TNI. Di Undang-Undang TNI ketika itu dilarang prajurit aktif mengisi jabatan Seskap. Semua orang HTN bicara, ini salah, nggak benar. Hari pertama langsung melanggar hukum. Gitu ya. Tiba-tiba keluar perpres baru yang mengatakan bahwa Seskap berada di bawah Sesmilpres. Supaya apa? Supaya matching dengan hukum Undang-Undang TNI-nya. Karena prajurit aktif boleh mengisi jabatan Sesmilpres, Sekretaris Militer Presiden. Jadi kalau Seskap di bawah Sesmilpres, cocok nih barang. Tapi karena sudah dikritik sana-sini, tetap akhirnya direvisi Undang-Undang TNI-nya, lalu di dalam Undang-Undang TNI dibuka ruang kepada seorang Seskap boleh menjadi prajurit aktif. Lebih malangnya lagi, prajurit aktif ini bisa semuanya. Gitu ya. Bisa jadi mahasiswa S3, bisa seskuat, langsung menjadi Seskap. Gambaran ini kita bisa membaca konfigurasi hukum di Indonesia dengan baik sejak hari pertama pemerintahan berkuasa. Kalau dibawa kemana-mana ke ujung, sebenarnya bukunya harusnya jauh lebih tebal lagi ya revisi ini. Tapi ya pasti banyak kesedihan juga membaca konfigurasi politik kita dan konfigurasi hukum di tanah air.
Yang Prof. Mahfud lupa menurut saya adalah waktu beliau menjabat menjadi Menko Polhukam, memberikan buku ini ke Pak Jokowi, gitu ya, supaya beliau sadar bahwa akan dibaca. Jangan lupa Mas Gafar jangan meremehkan Pak Jokowi. Begitu Prof. Mahfud kalau seandainya dikasihkan, maka perintah Pak Jokowi bisa dijadikan satu halaman gitu untuk menyederhanakan masalah yang begitu besar. Dan bagi saya kalau seluruh pejabat publik membaca betapa pentingnya hukum diatur untuk mengendalikan nafsu politik, maka sesungguhnya kita menyelesaikan persoalan penting bangsa ini dari berbagai dekade yang ada. Kesadaran itu yang perlu penting, bahwa teman-teman politisi sadar kalau hukum dikangkangi satu saat, maka dia yang akan jadi sasaran. Jadi cukup Mas Hasto dan saya lah jadi contohnya. Bagaimana kemudian hukum bisa merusak berbagai jalur politik yang ada. Kalau seandainya Mas Hasto ditangkap ketika KPK masih benar, saya mungkin agak yakin juga itu. Tetapi ketika Mas Hasto ditangkap hanya karena dia berbeda cara pandang politiknya dengan yang berkuasa, timbul pertanyaan besar. Kenapa hukum bisa garang ketika orang berbeda secara politik? Nanti tidak tahu entah kapan Mas Hasto bisa buat buku lah soal itu ya. Bagaimana politik kadang-kadang bisa sangat berkuasa atas hukum itu sendiri. Saya tidak tahu persis apakah niat guru saya juga, senior saya, Mas Zainal Arifin Mukhtar, menulis soal yang sama adalah untuk menyaingi larisnya buku ini, atau timbul dari keresahan yang sama bahwa politik seringkali merusak wajah hukum. Jadi Mas Gafar, sebenarnya orang hukum tidak khawatir dengan dominan atau tidak dominannya politik atas hukum, tapi politik yang seperti apa. Nah, selama ini kita melihat kehendak politik itu bermacam-macam dan berubah seiring waktu. Waktu reformasi, kata Mbak Inaya, bagus semua tuh. Ceritanya lebih menyenangkan. Tetapi kita sadar bahwa politik tidak tahan godaan. Itu sebabnya kita harus buat sistem. Dari reformasi 28 tahun rusak semua. Buku ini sebenarnya menyitir itu juga. Meskipun secara perspektif hukum tata negara, perubahan konstitusi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Tapi ada catatan Prof. Mahfud, tunggu dulu saat demokratis. Nah, kapan demokratisnya? Kalau nanti 2029 Mas Hasto kalah lagi, kira-kira gimana? Masih berlanjut. Nih Pak Doviri, mohon dimaklumi. Ini bisikan Mas Gafar ke saya tadi sebenarnya. Problematika bisa lebih panjang dari apa yang kita duga. Bukan tidak mungkin hukum sebenarnya hanya pengkias semata untuk membenarkan sesuatu yang salah. Kita dengar barusan misalnya undang-undang pemilu akan dipermainkan. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa tidak ada ambang batas pencalonan presiden 2029. Tapi DPR merencanakan memang tidak ada ambang batas, tetapi setiap calon presiden harus didukung minimal 3 partai politik
Lah itu ambang batas juga itu sebenarnya. Jadi kita sedang ditipu-tipu oleh kekuasaan. Bagi saya, kita semua punya peran mewujudkan gagasan esensial buku ini dan berbagai buku yang terkait dengan ini. Misalnya buku Philip Nonet, Philip Selznick ya, bagian yang tidak mungkin dipisah kalau baca buku ini. Kami di S1 dulu berpikir kalau baca buku ini juga harus baca Selznick dan Philip Nonet dan Philip Selznick. Untuk bicara bagaimana merekayasa hukum agar sesuai dengan masyarakat. Ya. Semakin melibatkan masyarakat, maka makin responsif hukumnya. Semakin jauh dari masyarakatnya, makin represif dia. Lah ini putusan Mahkamah Konstitusi. Soal meaningful participation, Prof. Mahfud menyinggung tadi di pidato. Tapi sekarang pertanyaannya, undang-undang mana sih yang meaningful participation? Yang ada adalah undang-undang itu tidak didengar, tidak dipertimbangkan, dan tidak diberikan jawaban. Tiba-tiba jadi. Nah, bayangkan kalau menjelang pemilu 2029, tiba-tiba undang-undang pemilu jadi dan kita tidak dilibatkan. Mudah-mudahan teman-teman partai yang sedang berseberangan dengan pemerintah memasang benderanya lebih tinggi-tinggi lagi untuk kemudian memastikan kita berjuang bersama-sama agar pemilu kita jauh lebih baik. Jadi kalau bicara hari ini Mbak Inaya, jauh ceritanya dari apa yang diceritakan harapan buku ini dengan berbagai buku yang lain serta yang dulu ayahandamu kan Inayah ya. Ini anak ayahanda gitu. Itu mimpikan. Saya bahkan berpikir memang Presiden Gus Dur gak cocok jadi presiden di Indonesia. Jadinya cocoknya jadi guru bangsa. Karena kalau orang baik jadi presiden di Indonesia, hancur lebur dia. Tapi kalau orang jahat, dia yang menghancur leburkan hukumnya. Mantap closingnya. Tapi ya ini tadi ya pemaparan dari keempat narsum kita yang luar biasa. Meskipun tone-nya mungkin untuk banyak dari kita, ini kok agak pesimis ya kalau ngomongin ini. Berarti kalau dilihat tadi panahnya jangan-jangan ke bawah nih semuanya ngomong kayak gitu. Dan juga bahkan sampai ada ketakutan produk hukum yang baik itu kalau masyarakat bisa ngomong tanpa takut ya Daya. Tapi tadi udah Ferry bahkan kemudian sampai ngelempar ke Ragafar gitu ya. Oh ini saya dibisikin nih gitu. Iya, nanti Ragafar yang kena. Tapi jangan takut, udah Ferry dan yang lainnya semuanya di sini ini adalah ruang aman. Di sini. Begitu keluar pintu saya nggak tahu. Tapi kalau di sini aman. Tapi tadi meskipun tone-nya buruk, tapi kalau saya masih tetap optimis gitu. Salah satu tadi kalau waktu Prof. Sparman bilang, oh MK itu saya pupus harapan sama MK. Saya enggak, MK itu kan sudah bekerja sesuai namanya. Mahkamah Keluarga kan? Bukan ya? Oh. Makanya segala sesuatunya diselesaikan secara kekeluargaan tadi itu. Saya akan minta untuk dari penanggap. Ada satu dari Dr. Fahmi Radi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya membaca di bab 1 ini salah satunya Pak Mahfud membahas dengan sangat baik hubungan determinasi antara hukum dan politik. Nah, berdasarkan hal tersebut alangkah baiknya Jadi karena ekonomi dan hukum menjadi satu barangkali Pak Mahfud bisa mengembangkan juga hubungan determinasi antara hukum dan ekonomi. Baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif, itu banyak data yang kemudian itu bisa digunakan. Dan saya mengikuti Prof. Mahfud juga berulang kali juga
mengatakan di suatu forum gitu ya, bahwa hubungan antara penegakan hukum misalnya dengan investasi. Ini hubungan determinasi yang barangkali bisa dianalisis gitu ya. Yang kemudian misalnya secara kuantitatif bisa menggunakan indeks penegakan pemberantasan korupsi dengan indeks investasi misalnya. Nah, kalau itu dibedah gitu ya, atau dikembangkan hubungan tadi, misalnya terbukti bahwa pemberantasan korupsi itu meningkatkan investasi, terbukti misalnya itu ya. Nah, kemudian secara empiris peningkatan investasi itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, dan pertumbuhan ekonomi berkualitas akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka kalau ditarik dari hipotesis sebelumnya tadi gitu ya, barangkali penegakan hukum yang baik akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini barangkali bisa dan saya yakin Pak Mahfud bisa melakukan dengan metodologi yang tadi dijelaskan gitu ya, dengan beberapa indikator tadi. Nah, saya berharap mungkin pada edisi ke-14 sebelum 2029 itu ya, ini sudah dijadikan satu buku tadi gitu ya. Mungkin nggak tahu di subjudul itu politik, hukum dan ekonomi misalnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan baik, ini akan punya nilai tambah yang sangat bagus dan saya kira ini akan menjadi referensi gitu ya bagi siapapun yang menjadi presiden tahun 2029. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fahmi Radi. Yang kedua saya akan minta tanggapannya dari Profesor Zuli Qodir. Profesor Zuli Qodir ini adalah Ketua Muhammadiyah Cabang NU. Monggo. Kalau politisinya tidak jelas alias busuk, maka produk hukumnya busuk. Tapi juga jangan-jangan sebaliknya juga ya. Politisinya baik, tapi kemudian para pembuat hukumnya busuk, juga jadi busuk. Tadi Mbak Inayah mengatakan ini kok kayak ayam dan telur, sama-sama busuk, gitu ya. Telur busuk jadinya, itu kan. Nah, tapi semua itu, jangan-jangan ada yang membuat semakin busuk atau cepat busuk, karena yang paling di atas itu yang paling busuk gitu. Jadi kayak ikan itu kalau kepalanya busuk biasanya nanti akan membusuk kemana-mana, tapi kalau hanya bagian kaki tidak, bisa dipotong. Nah, karena itu ada satu pernyataan yang ditulis oleh Pak Mahfud, tadi saya sekilas saja membaca dan Pak Mahfud sudah menerangkan di terus terang terus bahwa sedang terjadi penyelewengan atau sedang terjadi dengan sengaja hukum itu membenarkan sesuatu yang sebetulnya salah. Saya akan mengatakan bahwa saya kemarin agak kaget bayar listrik tiba-tiba 4 kali lipat. Ya, bayar listrik itu biasanya paling 100.000, tiba-tiba menjadi 400.000. Dan itu berlaku, jangan-jangan bapak-bapak cuma tidak ngecek aja, atau bapak-bapak di sini nggak pernah bayar listrik, bahaya sekali. Jadi kok tiba-tiba mahal, bisa 4 kali lipat. Ternyata memang pemerintah ini membuat kebijakan suka dengan sembunyi-sembunyi atau menaikkan Pertamax di saat jam 12 malam. Jam 23 lebih 59. Jadi tidak ada yang ngecek. Tiba-tiba besok pagi beli Pertamax mahal sekali. Atau beli ya bahan bakar lah, gampangannya begitu. Mahal sekali. Lalu kemudian pajak kendaraan juga mahal. Cuma saya mohon kepada Pak Doviri, walaupun kemarin di kampus saya ada Intel, mohon ya saya jangan dikait-kaitkan dengan Intel tersebut. Saya tahu di sini mungkin ada juga atau di luar sana ada Intel, tapi dugaan saya
baik-baik lah Intelnya. Kalau Intel Jogja itu baik-baik. Cuman kadang-kadang meneror lewat grup gitu loh. Apakah grup WA atau Instagram atau apapun, itu suka menteror. Jadi menurut saya ini sesuatu yang penting. Apakah ini melanggar hukum atau tidak? Terakhir adalah sebetulnya yang mau diperbaiki itu, saya kalau mau mengikuti Buya Syafi'i, mau bunuh diri hari ini saya sebetulnya. Sudah, tapi karena saya harus optimis, ya mudah-mudahan nanti akan ada perubahan dan orang baik itu akan memimpin negeri ini. Menurut saya sangat sedikit sekali orang-orang politik maupun orang-orang yang memiliki latar belakang di bidang hukum yang berada di DPR maupun di pemerintahan saat ini. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya ini adalah kegagalan sistem untuk kemudian menempatkan orang-orang yang memiliki latar belakang di bidang hukum dan politik di bidang legislasi, atau sebetulnya ini kegagalan dosen-dosen hukum atau kegagalan dosen-dosen politik sehingga saat ini sangat sedikit sekali orang-orang yang menginginkan untuk kemudian masuk ke dalam sistem. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi, mungkin saya mau minta Prof. Susi aja untuk menanggapi. Monggo silakan, karena kalau semuanya kayaknya nanti kita berubah jadi talk show lagi. Monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini sebetulnya mengingatkan saya pada pertanyaan salah satu mahasiswa di Unpad yang waktu itu BEM mengadakan acara tentang bagaimana sih peran partai politik di dalam reformasi. Nah, lebih dari 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu saya katakan bahwa salah satu penyebab dari keadaan Indonesia seperti sekarang ini itu adalah karena partai politik. Meskipun peserta dari partai politik juga ada yang marah gitu ya ke saya, kok nyala-nyalain partai politik gitu. Terus saya bilang, kenapa saya memberikan concern pada partai politik? Karena partai politik itu adalah pertama, mereka peserta pemilihan umum. Kemudian pengisian jabatan itu juga partai politik. Nah, pertanyaannya jangan salahkan rakyat dong. Rakyat itu kan memilih calon-calonnya yang disediakan oleh partai politik. Jadi jangan salahkan rakyat bahwa ya tingkat pendidikannya belum memadai gitu ya untuk memilih calon-calon yang baik. Ya bagaimana rakyat akan memilih calon-calon yang baik kalau partai politiknya tidak menyediakan calon-calon yang baik gitu. Oleh karena itu di dalam salah satu tulisannya Bung Hatta tahun 1956 atau 1957 itu sudah memberikan menyampaikan kegalauan beliau terhadap peran partai politik pada saat itu, di mana banyak orang-orang partai politik itu justru menggunakan partai sebagai kendaraan untuk personal gain gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan itu. Nah, saya setuju tadi dengan Mas Afan. Kalau tadi mengatakan penegakan hukum itu kualitasnya tidak akan melampaui dari kualitas politik, maka saya orang tata negara mengatakan penegakan atau penguatan norma-norma konstitusi itu sangat ditentukan oleh sistem politik. Kalau sistem politiknya sehat, maka penguatan norma-norma konstitusi, penguatan atau penegakan norma-norma konstitusi akan berjalan dengan baik. Tetapi sepanjang sistem politiknya tidak sehat, maka selama itu jugalah kita tidak banyak harapan terhadap penegakan atau penguatan. Termasuk tadi, ini salah siapa sih gitu ya? Apa salah dosen-dosennya? Kalau salah dosen-dosennya ya saya pikir dosen itu kan memberikan materi, nggak ada lah yang namanya dosen. Nanti kalau lulus dari sini menjadi koruptor yang kayak gitu nggak ada pasti gitu ya. Tetapi kan persoalannya sekarang adalah apa yang kita jadikan pembelajaran di kampus-kampus gitu. Tapi kemudian ketika praktek mereka yang menjadi alumni kemudian berpraktek di luar, maka apakah mereka menerapkan itu? Oleh karena itu ketika kita bicara politik hukum, mungkin ini juga salah satu nanti kalau edisi revisi Prof. Mahfud, yaitu pendidikan bagaimana politik hukum di bidang pendidikan tinggi hukum. Karena ini penting, karena luaran dari pendidikan tinggi hukum itu akan mengisi jabatan-jabatan, baik jabatan negara, jabatan pemerintahan, kemudian juga jabatan-jabatan di masyarakat gitu ya. Nah jadi di dalam acara beberapa minggu yang lalu gitu dengan Badan Pengkajian MPR,
Di situ yang hadir adalah anggota-anggota MPR, selalu anggota-anggota DPR gitu ya. Kemudian menyampaikan gini loh situasi politiknya. Saya sampai bergurau gini, Pak, kalau kami akademisi sudah ada loh yang ditangkap, dimasukkan penjara. Kemudian masyarakat sipil ada loh yang sudah disiram pakai air keras, saya bilang gitu. Terus pertanyaan saya sebagai rakyat, Bapak dan Ibu wakil rakyat ada nggak yang bersedia jadi martir? Saya bilang gitu. Artinya martir di sini berani untuk berkorban bagi rakyat gitu ya, dengan mengenyampingkan kemungkinan-kemungkinan kenyamanan-kenyamanan yang selama ini sudah dimiliki gitu. Ada yang sudah menjadi anggota DPR selama 5 periode. Nah, pertanyaan saya sekarang dan mengatakan bahwa ya kita nggak boleh pesimis. Oke, kita boleh optimis. The politics of hope. Kita harus selalu punya harapan. Tetapi bagaimana kita bisa memelihara harapan itu? Menurut saya ada 2 persyaratan bagaimana harapan itu bisa terus kita pegang gitu ya, atau kita lanjutkan. Yang pertama adalah political morality. Kalau moralitas di politik itu tidak diperlihatkan, tidak dijalankan dengan baik, bagaimana rakyat ini bisa memelihara harapan-harapan? Karena mereka lah yang memegang kekuasaan, mereka lah yang memegang wewenang gitu ya, politik-politik itu. Kemudian yang kedua adalah personal accountability. Ini yang selalu kita tanyakan gitu ya. Kalau kami ini dosen, kalau mau dapat remon kan harus ya laporan BKD, kemudian yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, dapat remon gitu ya. Terus pertanyaan kita, sekarang anggota DPR, mereka bikin undang-undang yang tadi Bang Ferry mengatakan seperti itu kualitasnya. Terus di mana akuntabilitasmu? Padahal para anggota dewan itu dibayar melalui pajak rakyat gitu ya. Nah, jadi itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Sekarang kecenderungannya tadi saya sampaikan, lawmakers as a lawbreakers. Jadi mereka bikin hukum, tapi mereka juga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi bagaimana ini gitu masa depan kita, gitu Mbak Inaya. Oke, kita lanjutkan ke penanggap gitu ya. Saya lanjutkan ke floor. Di sini ada Ibu Dani Pramoda Wadani, Jalaswari Pramoda Wadani. Saya mohon tanggapannya, nggak perlu panjang-panjang, monggo. Tadi sejak awal disampaikan bahwa Pak Mahfud, Prof Mahfud berargumen bahwa hukum itu adalah produk politik. Itu artinya bahwa kalau kita mau itu adalah artinya bahwa hukum itu tergantung dengan konfigurasi politik yang ada pada saat itu. Kalau kita melihat tentang apa yang disampaikan Mas Ferry tentang GR Undang-Undang TNI 2025, itu artinya bisa dipahami juga bahwa itu secara sah. Bisa dipahami bahwa undang-undang ini adalah buah dari konfigurasi politik yang oligarki militeristik. Itu penting untuk dipahami di situ. Sehingga kritik kita terhadap hukum itu menjadi tidak cukup. Apakah sebaiknya dalam konteks ini hukum itu karena dia produk dari sebuah azas yang jelas, yang itu tadi oligarki militeristik. Berarti hukum tidak cukup bisa menjawab itu karena antara hukum dengan politik itu punya kesenjangan. Nah, bagaimana hukum menjawab ini? Apakah kita tetap berdebat secara azas melalui hukum, ataukah kita langsung melawan konfigurasi politiknya? Oke, selanjutnya saya minta untuk Dr. Yance Arizona. Prof Mahfud melihat dari aspek politik hukum dari kalangan akademik. Sebenarnya ada pasangannya beliau dalam studi politik hukum yang latar belakangnya dari sisi aktivis. Menulis disertasi juga hampir bersamaan dengan beliau, menyelesaikannya di Utrecht University di Belanda, Adnan Buyung Nasution. Menyelesaikan disertasi, konteksnya beliau adalah constitution making, konstituante. Prof Mahfud membahas law making dengan 3 studi kasus undang-undang Pemda, pemilu dan undang-undang agraria. Jadi tupir sebenarnya ya, 2 itu yang memberikan satu kontribusi penting untuk pengembangan studi politik hukum di Indonesia.
baik disertasi ternyata dan juga Ad dan Buyung dan juga disertasinya Pak Mahfud itu dilarang terbit, kira-kira begitu ya. Tidak diberikan kesempatan terbit pada masa Orde Baru karena memang pemerintahan otoritarian itu suka dengan penelitian hukum yang normatif gitu. Yang interdisiplin itu dianggap sebagai mengganggu kestabilitas pemerintahan. Dan syukur sekarang kita bisa belajar dari yang melakukan studi interdisiplin itu. Itu pertama. Yang kedua, saya dulu waktu saya juga S1 di Andalas dengan Bang Ferry, kita belajar itu ada mata kuliahnya, politik hukum di S1. Sekarang di UGM nggak ada. Saya nggak tahu di tempat lain juga sepertinya tidak ada lagi, tetapi itu ada di S2. S2 itu kita belajar politik hukum, ada juga beberapa mata kuliah namanya politik dan hukum. Buku Pak Mahfud dibahas di situ, tapi tentu dalam konteks melihat lawmaking. Sebenarnya tentu kalau kita belajar politik dan hukum tidak saja lawmaking. Tadi Prof. Suparman bicara tentang peradilan. Ada banyak juga peradilan yang juga bisa mempengaruhi politik. Misalkan Pak Mahfud ketika jadi ketua MK, itu hukum mempengaruhi politik. Banyak putusan-putusan MK kemudian membuat pakai KTP aja orang bisa milih gitu kan. Itu hukum mempengaruhi politik. Atau misalkan kepala daerah calon independen itu bisa diperluas. Proses demokratisasi terjadi. Jadi bisa juga hukum mempengaruhi politik. Buku beliau yang sebelumnya saya baca buku yang sebelumnya, yang biru tadi disampaikan oleh Prof. Susi ya. Saya coba bandingkan dengan buku yang baru sekarang, bedanya di bab 9. Di bab 9 buku yang pertama itu 2009 itu masih ada harapan tentang demokrasi. Jadi 2009 Prof. Mahfud bicara tentang demokratisasi. Tetapi kalau di buku yang sekarang nggak ada demokrasi di situ. Adanya adalah oligarki dan autokratik legalism, dua itu. Jadi jangan-jangan tadi percabangan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud udah kelihatan tuh jawabannya. Mungkin nanti di edisi yang ke-14 kita semakin sudah teryakinkan gitu. Mungkin bisa jadi yang di bawah itu nanti adalah poinnya sudah militerisasi ya. Karena kita memang mengarah ke situ dan kita sedang menuju proses untuk otoritarianisasi sebenarnya ya. Kita belum sepenuhnya otoritarian, kita sedang menuju ke situ dan saya pikir di Fakultas Hukum sekarang sudah perlu belajar tentang, termasuk juga mungkin di politik ya, sudah sangat penting kita bukan lagi belajar tentang demokrasi, tapi kita harus belajar tentang otoritarianisme. Karena itu tidak saja di Indonesia, di tempat lain juga terjadi. Pembelajaran yang bisa kita peroleh lebih besar di situ. Minggu depan saya menemani Prof. Susi ikut konferensi di Irlandia, di Dublin. Kim Landscapel yang dikutip oleh Prof. Mahfud juga akan hadir. Jadi memang secara global para constitutional scholar memang sedang mempelajari otoritarianisme. Karena itu tidak saja di Indonesia, dimanapun. Dan kita perlu menjemput itu tentu dengan mencegah jangan sampai kita terlalu dalam. Jangan terlalu jauh di dalam democratic backsliding. Sekarang bahkan ada gagasannya bukan lagi backsliding, tapi democratic front sliding. Jadi kita maju untuk membalikkan keadaan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pembelajaran lebih luas, lebih lanjut. Begitu saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yance. Aduh, semoga yang ini pembicaranya di sini kan banyak sekali tokoh ya, ada Prof. Saya panggilkan juga pembicara untuk menanggapi Prof. Tio Ardianto. Tapi kalau yang ini Profnya bukan profesor tentu aja, tapi provokator. Mas Tio, monggo Mas Tio. Mas Tio ini mirip sama Uda Ferry ya. Dia menjadi alarm, cuman bedanya kalau Uda Ferry itu speakernya speaker handphone biasa. Kalau Tio ini speakernya pakai sound horek. Jadi yang dengar lebih. Silakan Mas Tio. Kalau Uda Ferry itu speakernya dering. Kalau saya speakernya nye. Terima kasih Mbak Inayah Wahid, para pembicara, Prof. Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita apresiasi mendalam terhadap peluncuran buku politik hukum edisi yang ke-13. Prof. Mahfud telah menunjukkan kepada kita semua sebenarnya secara metodologis, paling tidak sebagai seorang yang pernah menjadi pejabat publik, itu punya pikiran yang sangat sistematis untuk diuji oleh kita semua. Dan ini harus dicontoh oleh siapapun, termasuk yang hari ini memegang tampuk kepemimpinan nasional. Jadi menulis buku itu ya harus jadi buku yang hidup.
diupdate kapan saja. Bukan dengan mengumpulkan guru-guru besar, lalu minta tolong guru-guru besar itu untuk nuliskan ide-idenya. Udah Ferry ketawa karena tahu siapa orangnya ya udah ya. Politik hukum itu saya kira sebagai orang yang bukan bagian dari mahasiswa hukum, saya pengen memotret bahwa ada dialektika menarik antara politik dan hukum yang membuat saya jadi penasaran. Sebenarnya bagian politik mana yang paling mempengaruhi hukum? Apakah pada desain politik itu, artinya melalui partai politik, lembaga-lembaga yang terkait dengan politik, atau aktor-aktor yang bergerak di sana? Mereka yang kebetulan jadi ketua umum partai, mereka yang kebetulan jadi pimpinan lembaga negara, atau justru yang ketiga, kultur politik yang kemudian menyangkut pada masyarakat kita. Saya berharap barangkali di bab ke-10 nanti, dialektika antara struktur, kultur, dan aktor ini bisa jadi pembahasan yang sangat menarik. Karena problem yang saya kira juga perlu dibedah adalah, jangan-jangan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang terbiasa mentoleransi kesalahan, yang terbiasa mentoleransi kejahatan. Bagi saya, toleransi terhadap kejahatan itu adalah pengkhianaan terhadap etika yang membuat berbagai kehancuran hari ini terjadi. Nah, saya tetap bangga menjadi bagian yang bisa membaca buku ini dan berharap betul semoga Prof. Mahfud dikaruniai umur panjang sehingga tidak hanya di bab 10, tapi buku ini suatu saat akan selesai sebagai buku yang husnul khotimah. Buku ini akan husnul khotimah bukan karena selesai dengan tuntas, tapi selesai dengan membawa perubahan di Indonesia. Karena buku ini kan buku hidup, buku tumbuh. Apa yang terjadi di Indonesia, itulah yang nanti akan tertuliskan di buku ini. Saya berharap di akhir buku ini nanti, diakhiri dengan husnul khotimah, ditandai dengan hukum yang berkeadilan dan politik yang demokratis. Terima kasih Prof. Mahfud, karena telah memberi contoh baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio, itu tadi tanggapan perwakilan dari Antek Asing ya.